Bayangkan kalau ada seorang polisi yang sedang patroli malam tiba-tiba berubah menjadi seekor babi. Kejadian ini viral dan membuat banyak orang merinding. Katanya, semuanya bermula ketika sang polisi menangkap seseorang yang sedang melakukan ritual mistis. Tapi anehnya, setelah itu, ia justru menghilang dan warga sekitar mengaku melihat seekor babi berkeliaran di lokasi kejadian. Apakah ini benar-benar kutukan, atau hanya hoaks belaka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempatnya cerita-cerita horor, misteri, dan kejadian viral yang bikin bulu kuduk merinding. Buat kalian yang suka konten seperti ini, jangan sampai ketinggalan. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, ya. Biar kalian gak ketinggalan cerita seram lainnya. Jangan lupa juga tulis sholawat di kolom komentar agar kita semua mendapatkan keberkahan. Dan buat kalian yang baru gabung, tulis juga dari kota mana kalian nonton video ini. Kita lihat, siapa yang paling jauh nontonnya. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang khas setelah hujan sore tadi. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, seorang polisi bernama Pak Joko sedang bertugas melakukan patroli malam. Ia adalah polisi yang dikenal tegas dan disiplin. Meskipun usianya sudah mendekati 50 tahun, ia masih memiliki tubuh yang tegap dan kuat, hasil dari latihan dan disiplin yang ia jalani sejak muda. Malam itu bukan malam yang biasa. Bulan Ramadan telah tiba, dan sebagian besar warga desa lebih banyak menghabiskan waktu mereka untuk beribadah, berbuka puasa bersama keluarga, atau sekadar menikmati suasana malam yang lebih syahdu dibanding biasanya. Namun, tugas tetaplah tugas. Sebagai polisi, Pak Joko tidak bisa bersantai seperti warga lainnya. Ia harus tetap berjaga untuk memastikan keamanan desa tetap terjaga. Ia mengendarai motor dinasnya menyusuri jalan-jalan kecil desa. Lampu jalan yang redup membuat suasana semakin sepi dan mencekam. Sesekali, ia menyalakan sirine pendek untuk menandakan bahwa ada polisi yang sedang berpatroli. Namun, yang terdengar hanyalah suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Setelah beberapa jam berkeliling tanpa kejadian berarti, Pak Joko memutuskan untuk melewati sebuah jalan kecil yang jarang dilalui orang. Jalan itu mengarah ke perkebunan tua yang konon memiliki sejarah kelam. Menurut warga, di perkebunan itu sering terjadi hal-hal aneh. Beberapa orang yang pernah melintas di sana pada malam hari mengaku mendengar suara tangisan, bisikan, atau bahkan melihat sosok hitam besar yang berdiri diam di antara pepohonan. Namun, sebagai seorang polisi yang sudah terbiasa menghadapi berbagai macam kasus, Pak Joko tidak percaya begitu saja pada cerita-cerita mistis. Saat memasuki jalan itu, perasaannya mulai tidak enak. Entah mengapa, udara terasa lebih berat dan mencekam. Pepohonan di sekitar tampak lebih gelap, seolah menyembunyikan sesuatu di balik kegelapan malam. Ia tetap melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, matanya waspada mengamati sekeliling. Tiba-tiba, di kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuatnya mengerutkan dahi. Seorang pria tua duduk bersila di tanah, tepat di tengah jalan, dengan posisi membelakanginya. Pak Joko memperlambat laju motornya dan mencoba melihat lebih jelas. Pria itu mengenakan pakaian serba hitam, rambutnya panjang dan kusut, serta tubuhnya tampak kurus kering. Di depannya, ada sesuatu yang tampak seperti sesajen, terdiri dari beberapa potongan bunga, kemenyan yang masih mengepul, dan mangkuk kecil berisi cairan merah yang tidak jelas apa isinya. Pak Joko mengerutkan dahi. Apa yang dilakukan orang ini di sini malam-malam begini, pikirnya. Ia lalu menyalakan lampu sorot motornya, mengarahkannya ke pria tua tersebut. Namun, anehnya, pria itu sama sekali tidak bereaksi. Seolah-olah ia tidak peduli bahwa ada motor polisi yang berhenti hanya beberapa meter darinya. Merasa ada yang tidak beres, Pak Joko akhirnya turun dari motornya. Dengan langkah tegas,
Ia berjalan mendekati pria itu. "Pak, sedang apa di sini malam-malam?" tanyanya dengan suara tegas. Tidak ada jawaban. Pria tua itu tetap diam, tetap duduk dalam posisi yang sama. Asap dari kemenyan yang ia bakar semakin mengepul, menyebarkan aroma yang menusuk hidung. Pak Joko semakin curiga. Ia mendekat beberapa langkah lagi, kali ini suaranya lebih keras. "Pak, ini sudah larut malam. Bapak tidak bisa berada di sini sendirian. Saya harap Bapak segera pulang." Namun, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, pria tua itu tiba-tiba menoleh dengan sangat cepat, sesuatu yang tidak wajar bagi orang seusianya. Wajahnya terlihat jelas di bawah sorot lampu. Matanya merah menyala, dengan tatapan yang begitu tajam dan menyeramkan. Kulitnya keriput, tapi ada sesuatu yang aneh, seolah wajah itu bukan wajah manusia biasa. Ada aura gelap yang sulit dijelaskan. Pak Joko spontan mundur selangkah. Nalurinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan pria ini. Namun, sebagai polisi, ia tidak boleh menunjukkan rasa takut. "Apa yang Bapak lakukan di sini?" tanyanya sekali lagi, kali ini dengan nada yang lebih hati-hati. Pria tua itu akhirnya membuka mulutnya. Suaranya serak dan dalam, seperti suara seseorang yang sudah bertahun-tahun tidak berbicara. "Kau seharusnya tidak ada di sini," katanya pelan. Pak Joko mengernyitkan dahi. "Apa maksud Bapak?" Namun, pria itu hanya tersenyum tipis, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih pelan tapi penuh tekanan, "Kau akan menerima akibatnya." Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari arah perkebunan, membuat dedaunan berjatuhan dan ranting-ranting pohon bergoyang. Suhu udara yang sebelumnya dingin mendadak berubah menjadi sangat panas. Pak Joko merasakan gelombang panas yang aneh mengelilingi tubuhnya, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat sedang menyentuh kulitnya. Lalu, tubuhnya tiba-tiba terasa lemas. Kakinya melemah, kepalanya mulai pusing, dan pandangannya menjadi kabur. Ia berusaha tetap berdiri, tetapi rasanya tubuhnya seperti tidak bisa dikendalikan. Detik berikutnya, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Ia mencoba berbicara, tetapi suaranya terdengar aneh, bukan suara manusia. Tangannya berusaha bergerak, tetapi yang ia lihat bukan lagi tangan manusia, melainkan kaki hewan berbulu hitam. Pak Joko ingin berteriak, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara dengkuran rendah, suara yang biasanya keluar dari seekor babi. Dari kejauhan, beberapa warga yang kebetulan melintas melihat kejadian tersebut. Mereka tertegun, tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Mereka melihat Pak Joko yang tadinya berdiri tegap, tiba-tiba berubah menjadi seekor babi hitam besar. Salah satu warga spontan berteriak ketakutan, sementara yang lain segera berlari meninggalkan lokasi kejadian. Sementara itu, pria tua yang tadi melakukan ritual tertawa pelan, lalu perlahan berjalan menjauh, menghilang dalam kegelapan malam, meninggalkan seekor babi hitam yang masih berdiri di tempat Pak Joko terakhir kali berada. Kisah ini pun menjadi viral, dan hingga kini, masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Setelah kata-kata kutukan itu diucapkan, suasana di sekitar tiba-tiba berubah drastis. Angin yang tadinya hanya berhembus perlahan kini bertiup kencang, membawa suara gemerisik daun yang terdengar seperti bisikan-bisikan halus. Pepohonan di sekitar perkebunan bergoyang liar, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata sedang bergerak cepat di antara mereka. Pak Joko mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya tiba-tiba terasa berat dan lemas. Kakinya gemetar, seolah tidak sanggup menopang tubuhnya sendiri. Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya, padahal udara malam yang biasanya sejuk kini berubah menjadi panas menyengat. Ia berusaha menggerakkan tangannya untuk meraih radio komunikasi di pinggangnya, tetapi sesuatu yang lebih aneh terjadi, tangannya terasa berbeda. Saat ia melihat ke bawah, kulitnya tidak lagi terlihat seperti kulit manusia, melainkan berbulu hitam tebal.
Kukunya berubah menjadi keras, seperti cakar hewan. Pak Joko membelalakkan mata, mencoba memahami apa yang terjadi pada dirinya. Astagfirullah, ini tidak mungkin. Gumamnya dengan suara bergetar. Namun, suara yang keluar dari mulutnya tidak lagi terdengar seperti suara manusia. Yang terdengar justru suara dengkuran kasar, suara yang hanya bisa dihasilkan oleh seekor hewan. Pak Joko panik. Ia berusaha bergerak, tapi keseimbangan tubuhnya semakin goyah. Kakinya yang seharusnya kuat kini terasa lebih pendek dan berat. Ia terjatuh ke tanah. Namun saat ia melihat ke bawah, yang ia lihat bukan lagi sepatu dinasnya, melainkan sepasang kaki kecil berwarna hitam dengan kuku belah di ujungnya, seperti kaki seekor babi. Ya Allah, apa yang terjadi padaku? Ia mencoba berteriak, tapi suara yang keluar hanya erangan khas babi. Dari kejauhan, beberapa warga desa yang kebetulan melintas melihat kejadian tersebut. Mereka awalnya melihat Pak Joko berdiri tegap, mencoba menghadapi pria tua yang misterius itu. Namun, dalam sekejap, mereka menyaksikan pemandangan yang tidak masuk akal. Tubuh Pak Joko perlahan menyusut, wajahnya memanjang, kulitnya berubah warna, dan dalam hitungan detik, di tempatnya berdiri kini hanya ada seekor babi hitam besar. Seorang warga yang melihat kejadian itu langsung menjerit ketakutan. Astagfirullah. Pak Joko, dia berubah jadi babi, teriak seorang ibu yang kebetulan lewat. Seorang pemuda yang juga ada di tempat kejadian buru-buru mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. Tangannya gemetar, tapi ia tahu, apa yang ia lihat terlalu aneh untuk dipercaya tanpa bukti. Babi hitam yang dulunya adalah Pak Joko terlihat kebingungan. Matanya masih seperti manusia, penuh ketakutan dan keheranan. Ia mencoba bergerak, tapi kakinya kini beradaptasi dengan bentuk barunya. Ia ingin berbicara, ingin meminta bantuan, tapi tidak ada lagi kata-kata yang bisa ia ucapkan. Sementara itu, pria tua yang tadi mengucapkan kutukan hanya tersenyum tipis. Ia lalu berjalan mundur perlahan, lalu menghilang begitu saja ke dalam gelapnya perkebunan, seolah ia tidak pernah ada di sana. Babi hitam itu, yang diyakini sebagai Pak Joko, mulai berlari tak tentu arah, mencoba melarikan diri. Namun, tubuh barunya yang pendek dan berat membuatnya sulit bergerak dengan cepat. Warga semakin panik. Beberapa orang mulai membaca doa dan mengucapkan ayat-ayat suci, berharap bisa mengusir aura mistis yang menyelimuti tempat itu. Namun, tidak lama setelah itu, terdengar suara lolongan anjing dari kejauhan, diikuti oleh suara gemuruh langkah kaki dari arah hutan. Para warga yang melihat kejadian itu langsung lari terbirit-birit, ketakutan dengan apa yang mungkin akan terjadi selanjutnya. Video yang direkam oleh pemuda tadi akhirnya diunggah ke media sosial dan menjadi viral dalam hitungan jam. Di dalam video itu, terlihat jelas sosok Pak Joko yang berdiri, lalu secara perlahan berubah bentuk menjadi seekor babi hitam besar. Tidak ada efek editan, tidak ada transisi yang mencurigakan, hanya rekaman asli yang membuat bulu kuduk siapapun yang menontonnya berdiri. Kolom komentar video tersebut langsung dipenuhi oleh berbagai reaksi dari netizen. Ini editan atau nyata? Gila, gue merinding banget. Mungkin ini azab karena sering berlaku kasar sama warga? Ada yang tahu desa ini di mana? Gue mau datang buat investigasi. Astagfirullah, ini pelajaran buat kita semua, jangan pernah ganggu orang yang lagi ritual, bisa jadi mereka punya ilmu tinggi. Namun, di balik komentar-komentar tersebut, ada satu hal yang lebih mengerikan. Tidak ada seorang pun yang bisa menemukan kembali Pak Joko setelah kejadian itu. Esok paginya, tim kepolisian setempat langsung melakukan pencarian besar-besaran. Mereka mencari ke seluruh area perkebunan, bahkan menyisir hutan di dekatnya. Tapi yang mereka temukan hanyalah seekor babi hitam yang berkeliaran tanpa arah, dengan sorot mata yang terlihat aneh, seolah memiliki kesadaran manusia.
Beberapa warga percaya bahwa babi hitam itu adalah Pak Joko yang telah dikutuk, sementara yang lain menganggapnya sebagai kebetulan belaka. Namun, fakta yang paling mengerikan adalah babi itu menghilang keesokan harinya. Tak ada yang tahu kemana perginya. Tak ada jejak, tak ada tanda-tanda. Seolah ia lenyap begitu saja dari dunia ini. Dan hingga kini, misteri tentang Pak Joko yang dikutuk menjadi babi masih belum terpecahkan. Setelah kejadian mengerikan itu, warga desa masih diliputi ketakutan. Malam itu, tidak ada seorang pun yang berani keluar rumah. Bahkan, suara-suara biasa seperti jangkrik atau anjing menggonggong seolah menghilang, meninggalkan suasana sunyi yang mencekam. Beberapa orang yang menyaksikan langsung peristiwa kutukan itu memilih menutup pintu dan jendela rapat-rapat, takut jika makhluk gaib yang menyebabkan perubahan Pak Joko akan datang menghantui mereka juga. Namun, misteri yang lebih besar terjadi keesokan harinya. Saat matahari mulai terbit, beberapa warga dan rekan sesama polisi mencoba mencari keberadaan Pak Joko. Apakah benar ia telah berubah menjadi babi? Jika ya, di mana babi itu sekarang? Kapolsek setempat yang mendengar kabar ini langsung mengerahkan tim untuk melakukan pencarian. Mereka menyisir jalan kecil tempat Pak Joko terakhir terlihat, masuk lebih dalam ke perkebunan yang sudah lama dianggap angker oleh warga. Namun, tidak ada jejak sama sekali, tidak ada tanda-tanda perkelahian, tidak ada barang-barang yang tertinggal, dan yang lebih aneh lagi, tidak ada satupun jejak kaki babi di sekitar tempat kejadian. Padahal, beberapa warga jelas melihat seekor babi hitam besar berlari ketakutan ke arah hutan setelah kejadian aneh itu. Namun, kini tidak ada jejaknya. Seolah makhluk itu lenyap begitu saja. Jangan-jangan Pak Joko sudah kembali ke wujud manusia? Salah satu warga berbisik pelan. Namun, kenyataannya lebih menyeramkan. Saat polisi mencari lebih dalam ke dalam hutan, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di tengah hutan, ada seragam polisi yang berserakan di tanah, lengkap dengan sabuk dinas dan sepatu boots yang biasa dipakai Pak Joko. Namun, tidak ada tubuhnya. Seragam itu tampak tercabik-cabik, seolah sesuatu yang kuat telah menariknya dengan paksa dari tubuh pemiliknya. Yang lebih mengerikan, ada bekas darah kering di sekitar kain seragam itu, tapi jumlahnya tidak banyak, cukup untuk membuat orang berpikir bahwa seseorang mungkin mengalami luka, tetapi tidak cukup banyak untuk menunjukkan bahwa seseorang telah tewas di tempat itu. Salah satu anggota polisi mengambil radio komunikasinya dan melaporkan temuannya. "Pak, kita menemukan seragam Pak Joko di sini, tapi orangnya tidak ada. Apa yang harus kita lakukan?" Dari balik radio, suara Kapolsek terdengar tegang. "Bawa barang-barangnya kembali ke kantor. Dan kalian, jangan berlama-lama di sana. Ada sesuatu yang tidak beres." Tim polisi segera mengumpulkan barang-barang Pak Joko dan bergegas keluar dari hutan. Namun, saat mereka berjalan kembali ke jalan utama, salah satu petugas yang berada di belakang mengatakan bahwa ia mendengar sesuatu. Sebuah suara lirih yang berasal dari dalam hutan. "Tolong, aku di sini." Polisi itu langsung menghentikan langkahnya. "Pak, saya dengar suara orang minta tolong," katanya kepada rekan-rekannya. Namun, yang lain tidak mendengar apapun. Sang petugas yang mendengar suara itu mencoba mendengarkan lagi, dan suara tersebut semakin jelas. "Tolong aku, ini aku, Pak Joko." Darahnya langsung membeku. Suara itu jelas suara Pak Joko. Namun, ada sesuatu yang aneh. Suaranya terdengar berat, tidak seperti suara manusia biasa. Ada nada serak dan dalam yang membuat suara itu terdengar tidak wajar. Ia hampir saja berlari ke dalam hutan untuk mencari asal suara tersebut, tetapi seorang polisi senior buru-buru menarik lengannya. "Jangan bodoh. Kalau memang itu Pak Joko, kenapa dia gak langsung keluar aja? Kenapa cuma suaranya yang terdengar? Jangan-jangan itu bukan dia." Semua orang terdiam. Mereka sadar, dalam dunia mistis,
Banyak entitas yang bisa meniru suara manusia untuk memancing korbannya masuk ke dalam perangkap. Akhirnya, mereka memutuskan untuk tidak mengambil risiko dan segera meninggalkan lokasi pencarian. Namun, kejadian aneh tidak berhenti sampai di situ. Saat polisi kembali ke kantor dan meletakkan seragam Pak Joko di ruang barang bukti, seorang petugas yang bertugas malam itu mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Pak Joko berdiri di tepi hutan, dengan tubuhnya yang setengah manusia dan setengah babi. Matanya penuh ketakutan, dan dari mulutnya keluar suara parau. "Tolong aku tidak bisa kembali." Petugas itu terbangun dengan keringat dingin dan langsung berlari ke kantor Kapolsek untuk melaporkan mimpinya. Namun, saat ia tiba di sana, Kapolsek sudah menunggunya, dengan ekspresi serius di wajahnya. "Kamu juga bermimpi tentang Pak Joko?" tanyanya. Ternyata, bukan hanya satu orang yang mengalami mimpi itu. Beberapa anggota polisi lain juga bermimpi melihat Pak Joko dalam kondisi yang sama, terjebak di antara dunia manusia dan dunia makhluk gaib, tidak sepenuhnya manusia, tapi juga bukan hewan sepenuhnya. Sejak saat itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di kantor polisi tempat Pak Joko bertugas. Lampu sering berkedip sendiri, suara-suara aneh terdengar di malam hari, dan beberapa petugas mengaku merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Bahkan, beberapa saksi mata mengatakan bahwa pada malam-malam tertentu, mereka bisa mendengar suara dengkuran babi di sekitar kantor polisi, padahal tidak ada hewan seperti itu di sekitar sana. Warga desa pun semakin takut. Mereka yakin bahwa arwah Pak Joko masih gentayangan, mencari cara untuk bisa kembali ke dunia manusia. Namun, ada juga yang percaya bahwa ia telah sepenuhnya menjadi makhluk lain, sebuah entitas yang terjebak antara dunia manusia dan dunia makhluk halus. Sejak saat itu, jalan menuju perkebunan yang menjadi tempat kejadian dianggap sebagai tempat terlarang. Tidak ada yang berani melintas di sana setelah matahari terbenam. Bahkan, orang-orang yang mencoba melewati tempat itu di malam hari mengaku sering melihat sosok bayangan besar berbentuk babi yang berdiri di pinggir jalan, menatap mereka dengan mata merah menyala. Dan hingga kini, kasus Pak Joko yang dikutuk menjadi babi tetap menjadi misteri. Apakah ia benar-benar berubah selamanya? Ataukah ada cara untuk mengembalikannya? Tidak ada yang tahu pasti. Tapi satu hal yang jelas, sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang berani meremehkan kekuatan dari dunia tak kasat mata. Gimana menurut kalian? Apakah ini kejadian nyata atau hanya rekayasa belaka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu berhati-hati, karena dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap waspada dan selalu ingat, misteri ada di sekitar kita.